Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Siti Nur Afifah, NIM 03, Arica Saraswati, NIM 08, Zulfa Puspita Arum, NIM 010, Anissa Dwi Rohmawati, NIM 014, Frida Luciana Yulianti, NIM 015, Anissa Lady Angela, NIM 018, Ro'afa Salsabila, NIM 020. Kami akan mempresentasikan tentang peran dan fungsi kurikulum. Peranan konservatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum itu merupakan tradisi lama yang baik dan masih bisa digunakan dalam budaya pendidikan saat ini, sekaligus dapat dijadikan sebagai sarana untuk mentransmisikan nilai-nilai kebudayaan masa lalu tersebut yang masih relevan dengan masa kini kepada peserta didik. Dengan demikian, peranan konservatif pada hakikatnya mendudukan kurikulum yang berorientasi kepada tradisi lama untuk ditanamkan pada generasi muda. Peranan ini sifatnya menjadi sangat mendasar, disesuaikan dengan kenyataan bahwa pendidikan hakikatnya merupakan proses perubahan sosial yang selalu dinamis dan progresif. Salah satu tugas pendidikan yaitu mempengaruhi dan membina perilaku siswa sesuai dengan nilai-nilai sosial yang hidup di lingkungan masyarakat masa lampau dan masa sekarang. Baik, selanjutnya yaitu peranan kreatif. Peranan ini menekankan bahwa kurikulum harus mampu mengembangkan keterbaruan sesuai dengan perkembangan yang terjadi dan kebutuhan-kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan juga masa yang akan mendatang. Kurikulum yang dimaksud ini selalu berperan untuk menciptakan suatu produk sebagai hasil kreasi dalam memenuhi tanggung jawabnya terhadap tuntunan pendidikan dan juga perkembangan ilmu pengetahuan yang dimana terjadi setiap saat. Kurikulum ini juga harus mengandung hal-hal yang dapat membantu setiap siswa untuk mengembangkan semua potensi yang dimilikinya di dalam dirinya untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan juga perubahan serta penanaman sikap kepribadiannya dalam kehidupan sehari-harinya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peranan kritis dan juga evaluatif. Peranan kritis dan juga evaluatif ini dimaksudkan bahwa kurikulum itu mampu mengantarkan para lulusan yang mempunyai kemampuan berpikir kritis dalam memecahkan masalah serta mencari solusinya. Nah, peranan ini memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membangun siswa yang peka terhadap situasi dan juga kondisi yang ada serta mampu untuk mengambil keputusan dengan nilai yang solutif untuk kemajuan. Dengan adanya perubahan zaman saat ini mengharuskan kita untuk cepat tanggap terhadap situasi yang ada dengan mengelola sesuatu hal. Nah, sesuatu yang baik itu akan bertahan, namun sesuatu yang buruk itu secara perlahan akan tergeser. Itulah mengapa di dalam kurikulum ini terancang segala upaya untuk membentuk karakter siswa yang kritis dan juga evaluatif. Dengan demikian, siswa dapat terjun ke dunia masyarakat dan mampu bersaing dengan baik. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi kurikulum. Yang pertama ada fungsi penyesuaian atau the adjustive or adaptive function. Artinya, kurikulum itu mampu menyesuaikan dengan kebutuhan dan perubahan yang terjadi, sehingga kurikulum tersebut dapat menyesuaikan dengan tuntutan dan kebutuhan saat ini. Fungsi yang kedua yaitu fungsi integrasi atau the integrating function. Artinya, kurikulum tersebut menggambarkan suatu keutuhan yang terintegrasi dalam satu kesatuan secara menyeluruh atau komprehensif. Artinya, kurikulum terintegrasi dalam satu kesatuan secara komprehensif dan holistik. Saya akan menjelaskan tentang fungsi diferensiasi. Fungsi yang ketiga adalah fungsi diferensiasi. Artinya, bahwa kurikulum tersebut harus mampu menyediakan bahan atau materi yang beragam sesuai dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan peserta didik. Contohnya, guru menerapkan beberapa metode media tema berdasarkan minat, kesiapan murid, dan profil belajar.
Yang keempat yaitu fungsi integrasi. Fungsi integrasi harus mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu menghasilkan pribadi-pribadi yang utuh. Siswa pada dasarnya merupakan anggota dan bagian integral dari sekolah dan anggota integral dari masyarakat. Oleh karena itu, siswa harus mampu memiliki kepribadian yang dibutuhkan untuk hidup dan berintegrasi dengan masyarakat. Kurikulum tersebut menggambarkan suatu keutuhan yang terintegrasi dalam satu kesatuan secara menyeluruh atau komprehensif. Yang kelima, yaitu fungsi persiapan. Fungsi persiapan mengandung makna bahwa kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu mempersiapkan siswa untuk melanjutkan studi ke jenjang pendidikan berikutnya. Selain itu, kurikulum juga diharapkan dapat mempersiapkan siswa untuk dapat hidup dalam masyarakat seandainya karena sesuatu hal yang tidak dapat melanjutkan pendidikannya. Kurikulum mengarahkan setiap peserta didik untuk memiliki keahlian yang ditekuni sesuai dengan prestasi yang dimiliki. Fungsi yang keenam yaitu fungsi diagnostik. Artinya, kurikulum tersebut disusun dan dikembangkan dengan mempertimbangkan hasil telaah atas kebutuhan. Maksudnya, kurikulum yang dirumuskan tersebut berangkat dari hasil kebutuhan yang diperoleh melalui survei atau observasi lapangan. Nah, kurikulum sebagai alat pendidikan harus mampu membantu dan mengarahkan siswa untuk dapat memahami dan menerima kekuatan atau potensi dan kelemahan yang dimilikinya. Presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan video mengenai peran dan fungsi kurikulum sampai selesai. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.